Kalau misalkan kita melihat data calon peserta PPG yang wajib segera konfirmasi kesediaan PPG 2023 untuk yang angkatan 3, sepertinya di sini bukan hanya untuk teman-teman yang sasaran kategori A saja yang bisa konfirmasi kesediaan. Termasuk juga teman-teman yang sasaran kategori B ini juga bisa melakukan konfirmasi kesediaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sepertinya teman-teman sasaran kategori A dan B ini nanti bisa melakukan konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan tahun 2023. Segera saja kita login ke akun kita masing-masing secara berkala dikarenakan untuk waktunya sangat terbatas, sehingga segera lakukan konfirmasi kesediaan. Kira-kira apakah kita termasuk dalam kategori guru yang akan konfirmasi kesediaan dan berangkat PPG di tahun ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya tertanggal 5 September 2023 terdapat kabar gembira untuk teman-teman yang selama ini menantikan untuk bisa dipanggil PPG dalam jabatan di tahun ini. Yang mana dari surat edaran terbaru ini sudah ada pemanggilan peserta PPG. Yang mana untuk teman-teman yang di sini terpanggil dalam PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini, maka segera saja untuk melakukan konfirmasi kesediaan jika teman-teman mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB-nya. Kemudian untuk konfirmasi kesediaan ini nanti berbatas waktu, yaitu dimulai tanggal 7 sampai nanti tanggal 11 September tahun 2023. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kebanyakan dari teman-teman yang terpanggil PPG ini adalah dari peserta verbal sasaran kategori A ya. Jadi di sini teman-teman silahkan segera login ke akun SIM PKB masing-masing, yaitu untuk peserta verbal sasaran kategori A. Namun tidak menutup kemungkinan untuk yang peserta verbal sasaran kategori B ini nanti juga akan bisa terpanggil. Setelah teman-teman login ke akun SIM PKB, kemudian di sana kita masuk dalam peserta utama misalkan. Kemudian jurusan kita apa, kemudian kategori A sasarannya, yaitu teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya. Jadi seperti pada pembahasan kita sebelumnya kan pernah saya membuat video terkait tentang kategori guru honorer yang wajib ikut pretest dan yang tidak ikut pretest lagi tinggal menunggu konfirmasi kesediaan. Sekarang terbukti kan teman-teman yang sasaran kategori A artinya sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya, maka di sini tidak perlu pretest lagi, langsung menunggu jadwal konfirmasi kesediaan. Setelah teman-teman login ke akun SIM PKB, maka segera lakukan konfirmasi kesediaan. Kemudian setelah berhasil, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Misalkan sasaran kategori A, kemudian bidang studi PPG kita apa, kemudian di sini pernyataan ketersediaan, Anda berhasil disimpan, Anda bersedia mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 sesuai dengan penempatan, jadwal dan aturan yang telah ditentukan. Nah, di sini ini kan kebanyakan kalau misalkan kita ambil contoh di sini, ini adalah untuk sasaran kategori A. Kemudian di sini juga sasaran kategori A. Artinya yang sudah lulus seleksi akademik PPG di tahun sebelumnya. Apakah yang peserta verbal sasaran kategori B yang kemarin telah ikut pretest, apakah kemungkinan bisa terpanggil PPG tahun ini ataukah tidak? Ini kalau misalkan kita cek, yaitu ada berkas dari salah satu daerah yang mana di sini terdapat daftar rekapitulasi data PPG untuk melakukan konfirmasi kesediaan wilayah Jawa Timur, misalkan di Kabupaten Jember gitu ya, yang di tahap 3. Di sini ada catatan bagi yang nama double ini nanti tapi beda nomor OKG, dicek dalam melakukan lapor dirinya. Yang di kuning itu terbaca punya 2 nomor OKG ya. Seharusnya kemarin ini sudah diremap ya, kalau misalkan ada yang ganda seperti ini. Nanti dipilih yang mana yang akan dipakai, mana yang akan dihapus nanti melalui admin SIM PKB personal pusat. Nah, kalau misalkan di sini kita melihat judulnya, yaitu data PPG untuk melakukan konfirmasi kesediaan wilayah Jawa Timur, yaitu di sini ada nomor SIM PKB ID, kemudian nama lengkap dan lain sebagainya. Nah, di sini termasuk untuk sasaran kategori A ini juga masuk dalam daftar nama. Ini sasaran kategori A, kemudian tahap 3, ini sasaran kategori B, kategori A, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari data yang seperti ini adalah yang masuk dalam kategori sasaran, ada yang A, ada yang B. Apakah nanti seluruhnya ini bisa terpanggil
pada PPG dalam jabatan di tahun 2023. Dikarenakan untuk sasaran kategori B ini rata-rata kemarin baru sekitar sepertiga ya, atau setengah dari teman-teman yang telah mengikuti pretest PPG atau seleksi akademik, dan yang separuhnya ini belum mengikuti seleksi akademik. Dan juga untuk teman-teman yang sudah ikut seleksi akademik pun di sini belum mendapatkan pengumuman apakah lulus ataukah tidak lulus. Kalau misalkan kita mendapatkan informasi yang seperti ini, apakah nanti kita sasaran kategori B itu nanti bisa terpanggil? Ya mungkin saja bisa, dikarenakan untuk mungkin yang setelah teman-teman mengikuti pretest PPG atau peserta pretest PPG yang tahap 1, nanti kalau misalkan bisa diumumkan hasil seleksi akademiknya sebelum tanggal 11, maka teman-teman nanti bisa terpanggil ya sasaran kategori B ini. Dikarenakan untuk saat ini peraturannya untuk syarat ikut PPG itu belum berubah, yaitu yang bisa ikut PPG itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama lulus seleksi administrasi, dan yang kedua lulus seleksi akademik. Kalau lulus administrasi ini kan teman-teman sasaran kategori B ini pun juga sudah lulus administrasi kan. Untuk yang lulus seleksi akademik ini belum dinyatakan pengumuman gitu ya. Nah, kalau misalkan kemarin dari PGRI itu mendesak untuk nanti diberikan afirmasi, ya kita berdoa saja semoga nanti bisa. Kalau misalkan tidak, ya memang dari segi peraturan untuk bisa ikut PPG itu adalah memang harus lulus seleksi akademik ya. Nah, di sini kalau misalkan nanti teman-teman sasaran kategori B apakah nanti bisa terpanggil atau tidak, nanti kepastiannya silakan teman-teman dicek secara berkala akun SIM PKB masing-masing, mulai dari tanggal 7 ini sampai nanti tanggal 11 ya. Kalau misalkan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 belum ada notifikasi konfirmasi kesediaan, maka teman-teman dipastikan di sini belum bisa berangkat. Kalau misalkan seperti itu, berarti data yang disajikan di sini ini adalah data random, data seluruhnya peserta PPG yang ada dalam satu kabupaten. Belum dipilah-pilah mana yang menjadi peserta konfirmasi, mana yang tidak ya. Jadi seluruh data. Kalau misalkan kita lihat dalam satu kabupaten, ini adalah jumlah pesertanya ini totalnya itu ada 5.000-an sekian ya. Ada 5.000-an sekian, dan di sini juga sebagian besar itu dari peserta verbal sasaran kategori B. Nah, kalau misalkan dari peserta verbal sasaran kategori B, kalau misalkan belum lulus pretest PPG, ya tentunya nanti kita belum bisa terpanggil. Namun kita tunggu saja keajaiban, semoga saja nanti kita bisa terpanggil ya, meskipun di sini kita tuh belum mendapatkan pengumuman. Semoga nanti dalam beberapa waktu ke depan segera pengumuman untuk yang seleksi akademik. Dan juga yang belum seleksi akademik ini kita bersiap, nanti akan segera diselenggarakan untuk pelaksanaan seleksi akademik yang tahap 2. Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan muncul notifikasi konfirmasi kesediaan, ini segera login saja di akun SIM PKB, segera lakukan konfirmasi kesediaan, karena nanti berbatas waktu supaya nanti kita masuk di aman dulu ya. Termasuk untuk yang sasaran peserta utama maupun cadangan, ini kita wajib untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Demikian, salam sukses untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.